pulang kuliah pulang aja. 23 dan kesibukannya selain karena mahasiswa yang harus mengikuti kalau di PKR aksiologi aku jadi kepala bidang pendidik sebaya dan jadi waktu di SMA itu aku ada niatan buat daftar di akademi. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian nonton podcast ini. Selamat datang di Lab Connect Sharing Session with Lab Multimedia Unsud. Sebelumnya, kenalin aku Fariha Aisyah dari akuntansi FEB Unsud. Dari sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih tentang gimana sih keseharian kalian sebagai mahasiswa FISIP, FH, dan juga FEB. Mungkin pertama-tama boleh dong kenalan dari jurusan mana, terus kesibukannya apa, boleh dari Alia dulu deh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Alia Rahma. Aku dari Hubungan Internasional Angkatan 2023. Mungkin kesibukan aku sekarang banyak organisasi ya. Aku ikut BEM Unsud sama ikut FPCI. Salam kenal semua. Oke, salam kenal. Mungkin lanjut. Oke, lanjut. Halo semuanya, kenalin nama aku Rapid Benamatin. Bisa teman-teman semua panggil Rapid. Aku dari mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum angkatan 2023. Dan kesibukannya selain karena mahasiswa yang harus mengikuti kelas dan mengerjakan tugas, aku pun juga memiliki berbagai macam kegiatan-kegiatan di luar itu. Seperti aku setiap sore dari hari Senin sampai Jumat tuh jadi pengajar ngaji anak-anak kecil di TPQ. Terus juga ikut beberapa organisasi juga. Kalau di FH tuh jadi wakil ketua umum UKI FH Unsud. Kalau di PIKR aksiologi aku jadi kepala bidang pendidik sebaya dan konselor sebaya. Itu sih kesibukan aku saat ini. Keren gitu. juga. Alhamdulillah. Last but not least, bisa Kak Kinan. Halo semuanya, aku Kinan dari manajemen FEB Unsud angkatan 2022. Untuk kesibukan saat ini mungkin lebih ke skripsi ya, dan juga fokus main bisnis aku di konsentrasi kopi. Sebatas itu aja sih untuk semester 6 ini. Wah, keren-keren juga semuanya nih ya. Yang dari kita lihat nih ya, kan kakak-kakaknya pada keren-keren banget, sibuk-sibuk banget. Kapan sih kayak kalian tuh sadar bahwa aku tuh nggak bisa kuliah pulang aja gitu? Mungkin bisa dari Karapit deh sekarang, aku pengen dengar. Oke, kalau ditanya kapan sih ngerasa bahwa kuliah ini nggak hanya tentang ke kelas aja, nggak hanya tentang mempelajari materi di kelas aja. Sebenarnya aku karena udah dari SMP SMA tuh aktif organisasi gitu ya. Jadi pas awal masuk kuliah tuh udah berpikir bahwa nggak semua orang dapat kesempatan kuliah, nggak semua orang dapat nikmatnya bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi di situ aku berpikir bahwa ini merupakan kesempatan yang nggak boleh disia-siakan. Awalnya sih jujur awalnya pas awal-awal masuk tuh kayak pengen jadi kupu-kupu aja, pengen jadi ya udahlah, ayo habis kuliah pulang ke kosan, habis ke kelas di kosan. Tapi saat itu juga aku berpikir bahwa ternyata kuliah nih seru juga ya buat ngelakuin hal-hal yang mungkin belum aku alami di tingkat-tingkat sebelumnya. Jadi itu sih aku mulai dari awal masuk kuliah tuh udah langsung berpikir bahwasannya ini kesempatan yang nggak bisa datang 2 kali dan kesempatan yang nggak semua orang dapat. Jadi di situ aku berpikir bahwa kuliah ini harus bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Seperti itu. Setuju banget sih. Kalau dari Kak Kinan mungkin ada bedanya nggak? Boleh diulang pertanyaannya? Jadi kayak kapan sih kakak tuh ngerasa bahwa kuliah tuh nggak harus kelas terus pulang gitu? Oke, dulu ini mungkin agak unik ya. Jadi awalnya waktu lulus SMA, itu aku ada niatan buat daftar di Akademi Kepolisian. Nah, dari situ ya sebagai yang niatnya mau masuk ke akademi kan harus ada binsik, harus ada latihan psikotes dan lain-lain. Dan di situ aku ngamatin anak-anak kuliah kenapa isinya cuma nongkrong, cuma kuliah kelas nongkrong doang gitu kan. Aku di situ ngerasa wah kayaknya harusnya nggak kayak gitu deh. Nah akhirnya aku berakhir di Unsud di FEB ini dan aku jadi mahasiswa, aku udah sadar bahwa nggak bisa nih kalau kuliah doang, aku harus cari kesibukan lain, aku harus cari hal-hal lain yang bisa having a positive influence lah buat diri aku ke depannya gitu. Asik. Terakhir nih dari Kak Alia. Mungkin aku sama ya kayak Rapid. Jadi emang dari SMP SMA itu udah kebiasa buat ikut organisasi. Jadi kuliah juga ngerasa nggak bisa kalau misalkan cuma kuliah habis itu pulang gitu kan, kayak harus sibuk, kalau nggak nanti malah sakit. Iya nggak? Kamu juga nggak ya kan?
Nah, terus habis itu jadinya semester 1 nyoba masuk ke BMU, kejebak nyumis sekarang di BMU gitu sih, sama aja kayak Rapid. Keren banget, ternyata nggak disangka-sangka ya. Iya. Betul. Terus nih ya, kalian merasa nggak kalau jurusan kalian sekarang yang kalian tempuh itu udah sesuai sama passion dan juga prestasi yang udah kalian raih selama ini dari Kakinan sekarang? Oke, apakah relate atau enggak, jurusan aku kan manajemen kan. Kalau dihubungin sama passion aku sekarang yaitu di bisnis, itu jelas ngaruh banget. Apalagi di manajemen kan ada 4 konsentrasinya, ada operation, ada finance atau keuangan, marketing, sama HR. Nah, buat ngebangun bisnis, aku rasa 4 aspek ini tuh berguna banget untuk di-apply di passion aku sekarang, kayak gitu. Oh gitu, dengar-dengar kakak juga punya ini nggak sih kopi gitu? Iya, alhamdulillah aku ada coffee shop di FEB. Boleh dong agak di-share sedikit. Jadi guys, kalau kalian yang mampir ke Unsud, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, boleh mampir ke konsentrasi kopi, lokasinya ada di kantin dekat Gedung Rudiro. Tuh, jangan lupa. Terus Kak Rapid deh, Oke. jurusannya sesuai nggak? Kalau misalnya ditanya jurusan sesuai, alhamdulillah sesuai. Walaupun memang di Unsud, terutama di Fakultas Hukum nih, fun fact-nya adalah pilihan terakhirku dari sekian banyak prioritas utama. Aku pengennya ke sekolah kedinasan waktu itu karena memang passionnya jujur aku lebih ke pemerintahan gitu. Tapi setelah berada di Fakultas Hukum pun juga ngerasa bersyukur karena nggak hanya cuma di pemerintahan aja, tapi aspek-aspek yang lain, terutama karena emang dari dasarnya senang sama hukum gitu, senang sama jurusan dan juga ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Jadi ngerasanya relate dan sesuai aja sih gitu. Tapi sih, kalau dari Kak Ale gimana nih? Sesuai nggak jurusannya? Kalau dari aku, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari track record pengalamanku ya, terus habis itu ke HI, kayaknya sesuai. Tapi kalau misalnya ditanya, ini benar kata Rapid, ini pilihan pertama atau bukan? Bukan. Ini pilihan kesekian. Terus tapi emang rencana yang di atas tuh bener-bener bener kan? Kayak bener-bener jalannya tuh kayak gini gitu loh. Dari SMA mungkin dulu aku ikut parlemen remaja, terus habis itu kesini juga dapatnya HI, itu bener-bener kayak relate Nyambung gitu kan ya? Iya, Justru Allah lebih tahu yang lebih baik buat kita semua. betul. Masya Allah. Boleh spill nggak beberapa prestasi kalian? Beberapa aja, aku tahu soalnya kalian banyak banget prestasinya ya. Dari Kak Rapid deh boleh. Ya makasih banyak pertanyaannya. Kalau ditanya tentang prestasi, alhamdulillah diberikan prestasi dan diberikan nikmat itu yang luar biasa. Di tahun kemarin aku jadi Duta Genre Putra Unsud tahun 2024, jadi di bawah bicara aksiologi. Jadi tugasnya ya mengedukasi, sosialisasi tentang 3 resiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Nah, habis dari Unsud, jadi sangka-sangka nih, walaupun memang aku bukan asli Kabupaten Banyumas, tapi di tahun kemarin setelah di Unsud naik ke Banyumas, alhamdulillah jadi juara 1 Duta Genre Putra Banyumas juga. Jadi sekarang bulan-bulan ini ditambah lagi nih kesibukannya, jadi sedang mempersiapkan diri juga untuk maju ke tingkat provinsi mewakili Kabupaten Banyumas. Jadi minta doanya juga ya teman-teman semuanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta bisa membawa nama baik Banyumas di tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu sih beberapa prestasiku, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget. Kita doain sama-sama ya guys. Semoga Kak Rapid ini bisa menggapai juara di tingkat provinsi. Oke, amin. Mungkin lanjut dari Kak Kinan boleh prestasinya. Kalau untuk prestasi mungkin aku banyak kan ada di semester 4 dan 5 ya. Itu yang pertama ada di Malaysian Technological Expo. Itu alhamdulillah dapat silver medal. Terus ada di Marketing Strategy Competition, itu aku juara 2, sama yang kemarin baru aja, kenapa konsentrasi kopi bisa lahir ini, aku ikut business plan yang ya makanya kenapa dari fakultas memfasilitasi untuk buka kafe. Selain itu sih yang bakal running bentar lagi itu aku mau ikut pekan mahasiswa wirausaha tingkat nasional nih bulan Juli. Sibuk banget dan dengar-dengar nih kayak bener-bener nyambung ya antara manajemen dan juga prestasi-prestasinya tuh
bener-bener nyambung gitu dan terbukti berarti ya nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ayo, Nextnya last but not least, Alia. Aduh, apa ya? Apa prestasi aku? Sebenarnya kalau di kuliah ini, jujur selama sampai semester 4 ini aku nggak ada yang ikut lomba gitu sih kayak Rapid atau Kinan, cuma aku lebih mendalami ke organisasiku sih. Mungkin dulu waktu aku di BEM Unsut itu aku magang, terus di tahun kedua langsung jadi kepala Ditjen, terus Keren banget ya. tahun ini juga jadi kepala Ditjen lagi gitu. Jadi emang organisatoris banget ya. Mungkin kalau Kak Kinan sama Rapid kan lebih ke lomba-lomba gitu kan. Nah, kalau aku di kuliah ini lebih fokus ke organisasinya sih gitu. Tapi itu juga sebuah pencapaian banget loh. Prestasi. Bayangin, magang, Prestasi ya. keterima langsung jadi kepala Ditjen. Iya. Keren banget. Keren banget. Masya Allah. Masya Allah. Terus nih kan kayaknya orang-orang tuh ngeliat kalian kayak sukses-suksesnya doang, ya nggak sih? Iya. Kira-kira ada nggak sih sisi orang yang kalian nih nggak tahu, kayak misal kegagalan apa sih sebelumnya yang bikin kalian tuh belajar bahwa dari kegagalan ini kita bisa jadi lebih baik gitu? Mungkin dari Kak Kinan. Oke, kegagalan aku sih yang paling ngena ya ini. Itu aku gagal untuk keterima di ISMA waktu itu, International Indonesian Student Mobility Awards. Dan dari situ aku belajar bahwa ketika kamu berhasil, itu kamu nggak sebaik yang kamu pikir, dan ketika kamu gagal, kamu nggak seburuk yang kamu pikir juga. Di situ banyak banget insight barunya juga. Pastinya nggak patah semangat dong dari Yes. situ. Setuju. Dari Alia, boleh? Dari aku? Oke, kalau aku mungkin ini ya, waktu pendaftaran SNBT waktu mau masuk kuliah itu benar-benar jadi bumerang banget sih buat aku dan jadi pemacu juga buat aku. Waktu dulu aku pengennya ke FK, tapi ternyata jalannya ngebawanya ke HI. Ya itu sempet gamon ya setahun 2 tahun mungkin sampai sekarang ya. Cuma yang aku ambil ya pasti ada di balik semua ini ada rencana yang Allah kasih, mungkin juga beberapa kali dikasih banyak kesempatan di kuliah yang luar biasa gitu kan. Jadi ya udah disyukuri aja gitu, dan kedepannya pelajarannya adalah bersungguh-sungguh lagi gitu loh kalau misalkan mau menggapai sesuatu gitu. Oke, terakhir Kak Rapid boleh dong. Wah, kalau cerita kegagalan sebenarnya banyak yang aku alami ketika berambisi untuk mengikuti sesuatu, ketika mengikuti lomba apapun itu sebenarnya banyak juga gagalnya dibandingkan suksesnya. Sebenarnya lebih banyak gagalnya gitu. Terutama kata aku tadi yang aku masuk unsur ini sebenarnya pilihan terakhir, dan emang kayak ya udah masuk unsur gitu, masuk di Fakultas Hukum. Sebenarnya tuh udah nyoba beberapa sekolah kedinasan, beberapa universitas, tapi ya dengan prestasiku yang ada tuh sebenarnya ya nggak segampang itu gitu ya, nggak segampang itu. Jadi beberapa kali mengalami kegagalan pas masuk kuliah, namun akhirnya ya diberikan kesempatan juga. Terus kalau misalnya orang-orang bilang sekarang kayak duta genre banget nih dari Unsut, Banyumas, sekarang tingkat provinsi, sebenarnya di satu tahun sebelum aku ikut pemilihan duta genre itu aku juga ikut daftar di kabupaten gue gitu, di tempat tinggalku. Nah dari situ bahkan aku mewakili kecamatan aja nggak bisa gitu, mewakili kecamatan buat ke kabupaten itu nggak bisa, dan kalah sama anak SMA yang masih kelas 1, sedangkan aku udah keluar SMA gitu. Tapi dari situ aku belajar bahwasanya dalam mempersiapkan sesuatu ini harus benar-benar direncanakan segala sesuatunya, ilmunya, wawasannya juga. Tes itu harus dipersiapkan juga. Itu sih yang buat aku adalah gagal nih, aku pengen membuktikan bahwa aku bisa di bidang itu, dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Iya, bisa dilihat ya dari kegagalan-kegagalan kita di betul. masa lalu pasti nanti membuat kita yang lebih kuat lagi untuk mencapai tujuan kita di Benar masa banget. depan. Nah, dari ups and downs yang tadi kakak-kakak udah ceritain, gimana sih cara menjaga diri kita biar nggak burn out gitu? Mungkin bisa dari Kak Alia. Oke, kalau aku mungkin lebih ke coping mechanism berarti ya. Betul. Biar nggak burn out. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka kalau misalnya emang udah overwhelmed banget, itu bener-bener nyari kegiatan yang emang sendirian gitu loh. Entah itu cuma scroll TikTok. Introvert ya Kak? Iya, betul, iya. Padahal
tipikal introvert. Terus mungkin kalau misalkan kayak lagi emang udah nggak mau ngehubungin siapa-siapa gitu, nggak mau dihubungi juga, ya sejam lah nggak pegang HP, gitu-gitu aja sih, sesimpel itu, tapi kena banget ya aku gitu. Oke, mungkin dari Kak Rapid ya. Oke, nah karena emang tugas dan juga kesibukanku juga saat ini udah mulai padat, juga dengan pressure ngebawa nama Banyumas lah di provinsi dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang burnout, wah sering banget ya, udah stres banget, udah kena pressure banget, apalagi kayak dituntut harus lebih baik dan mendekati sempurna gitu. Tapi caraku ada beberapa sih kalau misalnya lagi burnout. Yang pertama tuh, kamu lebih baik gak apa-apa kok kayak misalnya istirahat sejenak, terus beli kopi atau beli es krim, makan dulu es krim. Habis itu habis hati kamu sama pikiran kamu udah tenang, kerjain lagi nggak apa-apa. Dan aku caranya teman-teman bisa lakuin kalau malam-malam nih habis istirahat, habis kegiatan, aku selalu menerapkan yang namanya itu butterfly hug gitu. Jadi kayak ini ya, kayak berterima kasih kepada diri sendiri atas satu hari yang bisa kuat, itu bisa bertahan, dan itu tuh jadi apa ya, jadi afirmasi positif juga ke diri gitu. Walaupun memang capek pasti, lelah pasti, banyak pikiran pasti, tapi dari kita ngasih afirmasi positif ke diri kita, itu yang bisa jadi apa ya, jadi energi positif gitu buat hari selanjutnya gitu sih. Keren banget. Last but not least, Kak Kinan. Oke, kalau bicara soal burnout ya, kayaknya aku nggak punya coping mechanism yang sangat positif kayak ya gitu, kayak enggak deh. Tapi aku mungkin lebih ke nggak terlalu aku pikirin, karena menurut aku burnout itu ya belief system lah, itu cuma ada di pikiran kita, dan kalau kita nggak percaya sama hal itu, ya itu nggak akan seberimpact itu ke diri kita. Dan yang biasa aku lakuin mungkin lebih ke olahraga, atau kadang connect sama keluarga aku juga, ngobrol-ngobrol ringan, dan udah get back to the priority gitu sih. Ya, oke. Keren. Mungkin bisa dipelajarin tuh buat semuanya cara menjaga diri biar nggak burn out gitu ya. Ada yang versi introvert, ada yang versi extrovert gitu. Semua tergantung sama kalian. Dan terakhir nih, kalau bisa capek banget. Dan kalau kalian punya kesempatan buat ngasih semangat ke mahasiswa yang ada di luar sana yang lagi nonton podcast ini sekarang, boleh dong di-spill. Jadi siapa nih? Aku mau volunteer deh sekarang, nggak mau nunjuk-nunjuk. Kak Kinan nih, sebelum kita Kak Kinan silakan. Sorry, tadi kalau mau ngasih pesan buat mahasiswa yang nonton. Yap. Kalau pesan dari aku sih, mungkin cari tahu apa yang lo mau, dan sebisa mungkin jangan berubah sampai di hari lo mati. Itu pesan gue. Hei, keren banget. Lanjut, siapa yang mau volunteer? Kamu dulu aja deh. Apa ya, mungkin buat semua teman-teman mahasiswa lainnya, aku cuma mau berpesan kalau jangan FOMO terhadap apapun itu. Jadilah diri kalian sendiri, nggak usah minder dan lain sebagainya karena mungkin belum ikut apa-apa atau belum jadi apa-apa. That's okay guys, yang penting bisa berproses sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Betul? Gitu. Kalau dari aku, pesan buat teman-teman semuanya dalam mengejar kesuksesan, sebenarnya kesuksesan ini tempat yang gak nyaman gitu. Aku keinget kalimatnya Raim Laude di salah satu video. Dia bilang waktu itu syuting sama salah satu artis, dan salah satu artis itu yang sekarang sukses banget, dan bahwasanya kesuksesan tuh bukan sekedar kita di tempat yang nyaman, tapi bisa keluar dari comfort zone gitu, dari zona nyaman itu. Ketika orang lain belum sampai di lokasi syuting, dia udah datang, terus udah baca skrip berkali-kali, dan ternyata ya itu yang gak nyaman di situ. Jadi kesuksesan tuh tempat yang gak nyaman, teman-teman. Jadi teman-teman harus siap buat ngerasain gagalnya, ngerasain jatuhnya, ngerasain gak enaknya. Demi apa teman-teman? Kelak nanti suatu saat teman-teman pasti akan mencapai kesuksesan. Dan kalau teman-teman ngerasa kayak udah down banget, udah capek banget tentang masalah, ingat teman-teman, bahwasanya kamu bukan orang pertama yang ngerasain itu, dan bukan orang satu-satunya yang ngerasain itu. Jadi tetap semangat, tetap pelajarin apa yang bisa kamu perbaiki ke depannya. Gitu. Keren banget.
Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast. Thank you banget buat Kak Kinan, Kak Rapid, dan juga Kak Alia yang udah berbagi kesehariannya, berbagi suka dukanya, dan tips and trick ya, little by little. Dan jangan lupa kalian semua kalau ada yang mau ditanyain atau ada feedback gitu ya, bisa banget share di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di follow juga kakaknya, ada Instagram apa? Kayak Instagram aku Alia Rahma, double A di belakang sama double A di belakangnya lagi. Jadi Alia Rahma gitu. Oke, nanti di attach. Oke, kalau aku teman-teman bisa follow IG ku di @rafidbena23. Kalau TikToknya bisa di @bangben23 gitu. Teman-teman ikutin aja, nanti itu dokumentasi kegiatan Duta Genreku juga banyak di situ. Edukasi banyak di situ. Teman-teman jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow Kak Kinan. Oke, kalau untuk Instagram, Kinannya adalah kinan_k.a. Lalu kalau buat TikTok itu Kinan Kanendra. Di situ aku juga share seputar parfum dan fitness tips. Jangan lupa di follow. Keren banget. Alia nggak mau share TikTok. Oke, segitu aja dari kita. Goodbye. Dah.